Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bercerita sebentar. Sekitar 2 tahun yang lalu, teman saya menunaikan haji dan saya menitip doa supaya kiranya nama saya juga diselipkan dalam doanya. Selain itu, saya juga minta oleh-oleh mushaf Madaniyah Nabawiyah. Saya sangat berterima kasih kepada temanku itu dan semoga Allah memberikan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang dia berikan kepada saya. Mushaf itu sampai huruf-hurufnya ditulis sesuai dengan mushaf Utsmaniyah yang beredar dahulu. Di bagian akhir dari mushaf itu disebutkan redaksi begini ya, singkatnya hadza wa kullu harfin min hurufi hadzal mushaf muwafiqun li nadhirihi fil masahifil Utsmaniyah as-sabiqi dzikruhu as-sabiqi dzikruha. Saya sangat menyukai mushaf ini. Selain saya lebih menghayati tulisan otentik sejarah, itu juga gratis. Ya, tentu saja. Kita mengetahui kalau Al-Quran, makna dan lafalnya semuanya dari Allah. Tidak ada peran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain sebagai penerimanya. Kita tahu juga ada banyak versi bacaan dan tulisan Al-Quran. Semuanya sah sebagai wahyu selama riwayatnya bisa dipertanggungjawabkan. Kali ini kita akan memberikan perhatian pada penulisan dalam mushaf yang kita sebut mushaf Utsmani itu. Kita tahu juga dalam mushaf ini ada banyak penulisan yang tidak sesuai dengan kaidah imla. Yang mungkin paling tampak adalah harkat lam dalam lafal jalalah Allah, yang seharusnya ditulis berdiri atau tegak untuk menunjukkan ia dibaca mat panjang, tapi ternyata ditulis dengan harkat fathah biasa. Apakah para penulis mushaf tidak tahu kaidah imla? Apakah kaidah imla belum berkembang seperti zaman-zaman kemudian hingga sekarang ini? Atau mereka tahu tapi mungkin tergesa-gesa, lupa, atau kurang kertas dan tinta? Ya, itu hanya pertanyaan yang meraba-raba. Dan mungkin banyak teori tentang ini, tetapi mari percaya dan imani saja. Semua itu pasti ada rahasianya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ar-Razi, penulis kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Beliau berkata, inna kulla harfin wa kulla kalimatin wa kulla harkah fil Qur'anil Karim laha faidatun. Bahwasanya setiap harf, setiap kalimah, setiap harkat di Qur'anul Karim itu memiliki faidah, memiliki arti. Dan untuk ini, mari kita lihat bagaimana mushaf Utsmani menuliskan kata bismi. Mungkin Anda tahu, ada dua bentuk penulisan. Yang pertama tanpa alif, dan yang kedua dengan alif setelah ba itu kan. Apa itu rahasianya? Baik, sebelum itu kata bismi dalam Al-Quran itu disebutkan sebanyak 7 kali. Yang pertama, kelompok yang alifnya dibuang itu 1 di surah Al-Fatihah ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian surat Hud ayat 41, Bismillahimajreha wa mursaha. Dan yang ketiga di surah An-Naml ayat 30, Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ini ditulis tanpa alif setelah ba. 4 sisanya itu ditulis alifnya. Yang pertama di Al-Waqi'ah itu pada ayat 74, Fasabbih bismi rabbikal azim. Di sini bismi menggunakan alif. Kemudian yang kedua di Al-Waqi'ah ayat 96,
sama, ayatnya persis sama dengan yang barusan. Fasabbih bismi rabbikal azim. Kemudian di surah Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Juga ditulis alifnya setelah ba. Yang keempat di surah Al-Haqqah ayat 52. Fasabbih bismi rabbikal azim. Kalau kita perhatikan, bismi yang alifnya ditanggalkan atau tidak ditulis, itu mudhaf ilaihnya adalah lafadz jalalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majreha wa mursaha. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Di saat alif yang dituliskan, yang tidak ditanggalkan, itu mudhaf ilaihnya bukan lafal jalalah, tetapi mudhaf ilaihnya adalah rabbika. Fasabbih bismi rabbikal azim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan fasabbih bismi rabbikal azim. Nah, lalu apa rahasianya di sini? Membuang alif pada kalimat ismun yang mudhaf ilaihnya adalah lafadz jalalah, itu memberikan isyarat bahwa seharusnya kita menuju Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang paling cepat dan jalan yang paling nyaman serta bebas hambatan. Jadi katakanlah alif itu seperti hambatan, kayak palang gitu. Kalau dalam Al-Fatihah kita baca ihdinas siratal mustaqim, al-mustaqim itu adalah jalan yang lebar dan lurus, maka itu adalah jalan yang tentu saja kita pilih untuk segera sampai ke tujuan. Nah, tetapi berbeda dengan penulisan ismi yang disandingkan dengan Rabbika. Rabbika itu dalam ayat-ayat tadi yang disebut memang merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Rabbika sendiri itu tidak eksklusif digunakan untuk menunjuk Allah. Dia bisa saja digunakan untuk manusia. Misalnya di surah Yusuf ya, ada mungkin dua saja ya yang disebut Rabbun dan bukan menunjuk pada Allah yang Maha Kuasa. Perkataan Yusuf yang pertama, innahu rabbi ahsana mathwai. Innahu rabbi. Rabbi di sini adalah tuannya atau Al-Qitfir Al-Aziz itu. Begitu juga perkataan Yusuf kepada teman penjaranya yang bilang udzukurni 'inda rabbika. Sebut aku atau ingat aku 'inda rabbika, di sisi Tuanmu. Nah, ini rabbika tidak merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena Rabbun sendiri itu masih mungkin untuk dipakai kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang selain Allah, maka di sini kiranya kita bisa menyebut para penulis wahyu dahulu itu sangat teliti. Mereka membedakan ismi yang dimodafkan kepada lafadz jalalah yang itu tidak mungkin dijadikan nama bagi selain al-ma'bud bihaqqin. Mereka menuliskannya tanpa alif. Di saat dimodafkan kepada Rabbi yang itu mungkin dijadikan nama bagi selain al-ma'bud bihaqqin, mereka tambahkan alif, seolah-olah tadi kalau kita hendak menuju Allah, kita harus mencari jalan yang cepat, yang paling cepat, yang bebas hambatan. Dan alif sebagai seperti palang itu seperti hambatan. Demikianlah pelajaran singkat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya katakan seperti biasa, jangan lupa untuk berbahagia atau pura-pura bahagia.